Hi, I'm Jonathan Wijaya, host of Percakapan Antar Manusia, a simple yet useful talk. Follow this podcast to get new episodes every Thursday. Thank you and enjoy the podcast. Halo manusia, selamat datang di Percakapan Antar Manusia, a simple yet useful talk. Hari ini bersama gue Jonathan Wijaya akan ngobrol bareng Kak Jessica Suwandi. Halo Kak, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Ini kalau boleh tahu, ini podcast pertama kali kakak atau gimana? Pertama kali, iya. Oh berarti beruntung. Hehe. Ya, ini aku kalau kalian lihat di TikTok, ya biasanya yang suka desain tuh pasti ketemu Kak Jessica. Sebenarnya aku tuh lihat kakak itu pertama kali pas lagi rebranding. Oh, itu mah bukan kalau JKT48 itu masih deket-deket apa gitu dulu. Taman Safari kalau nggak salah. Apa Oh, taman? Taman Iya, Taman Rawamangun. bukan. Yang Lupa. hotel bukan, hotel Ya, Oasis. ya yang ada kotak-kotak itu. Mm. Nah, itu dia tuh. Itu pertama kali aku lihat kakak tuh. Oh, ternyata gimana ya? Kayak kita sebelumnya nanya-nanya dulu nih kak. Gimana produktif kakak? Gimana ya produktivitas kakak selama ppkm ini? Selama PPKM, ya aku sebenarnya udah lama ya home alone lagi. Stay at home tuh lama banget Oke dari oke. dari tahun kemarin lah. Itu udah Hmm. jarang banget keluar, bener-bener nggak keluar gitu. Jadi juga nggak ke office juga nggak. Jadi aku stay aja di sini freelance. Oh oke. Nah, eh sebenarnya gini ya kak. Kenalin kakak tuh dengan pandangan desain tuh, jadi aku tertarik gitu. Karena aku sendiri ini anak desain, soon Oh, to anak be desain. anak soon to be designer. Tapi kalau kakak sendiri kan desainer DKV kalau nggak salah ya. Iya. DKV. Kalau aku ini interior design. Nice. Nah, jadi aku mau nanya ke kakak, apa sih perspektif kakak mengenai desain? Desain itu sebenarnya lebih apa ya? Desain sendiri pun kalau dijadiin bahasa Indonesia itu namanya perancang. Jadi basically Benar-benar. gimana cara kita make something kayak ide gitu menjadi nyata gitu aja. Hmm. Jadi lebih ke apa ya? Problem solving malah. Lebih ke berpikir lebih logis daripada berpikir lebih ke seni. Berpikir lebih ke objektif. Kita mau kayak gini gitu. Kita mau bikin brandnya tuh harus bisa mengungkapkan apa sih gitu kan. Iya, Setiap iya, brand iya. tuh kan punya visi misi sendiri, punya sesuatu yang unik sendiri gitu. Nah, apa sih yang bisa dibawa? Nah, itu kan ada objektifnya tuh. Jadi kita nggak asal desain, oh karena ini bagus. Enggak, desain ini ada artinya, ada meaningnya. Meaningnya ini berfungsi untuk membantu konsumen mengerti, Iya, ini iya, iya. brand ini pasti apa gitu kan. Oke, Bisa oke. memberikan apa ke konsumen. Jadi ada objektifnya juga. Mungkin sama juga di berbagai desain lainnya gitu. Pasti semua ada objektifnya. Terus gimana cara kita nyampe ke objektif itu? Beda sama seni. Hmm. Dimana kalau seni mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke emosi artisnya. Oh iya, Lebih ke benar-benar. lebih ke expressing feelings gitu kan mungkin. Jadi itu yang sering dimiskonsepsi gitu. Kadang Iya, iya. desainer tuh seniman, iya. It's a whole different thing gitu. Karena ya kalau bilang seni itu kan kita bisa lihat seni itu dari puisi atau enggak drama, yang dimana tuh kalau puisi kan dia berdasarkan apa yang penulis mau sampaikan kepada para yang tertarik dengan puisi gitu kan, apa ya, emosi yang dia mau sampaikan. Juga tentang pantun gitu-gitu kan, itu namanya seni. Kalau desain kan tentang apa tadi, eh problem solving kan yang kakak bilang tadi kan. Yes, betul. Nah, Lebih ke objektif kakak dalam desain itu sebenarnya apa? objektif aku tergantung misinya, tergantung permintaan kliennya, Hmm, tergantung situasi jadinya. sebenarnya kalau mau nanya nih, klien-klien yang paling unik ya yang kakak pernah temuin tuh kayak gimana orangnya?
Kalau klien unik nggak ada sih. Selama ini kliennya ya konsisten, normal. Karena kan kita juga korporat ya. Kita bener-bener ini buat brand ini nih gitu. Pasti kita cari tahu dulu dong mereka ini butuhnya, mereka ini apa sih gitu, brand ini bagusnya apa. Iya. Unique selling point-nya apa. Terus Mhm. apa yang bisa kita apa yang bisa jadi key message. Misalnya kayak dia ini menjual apa gitu. Ada emosinya kah? Apakah dia lebih ke emotional touch? Apakah dia lebih ke barangnya, dia menjual barang botol gitu, sekedar gue menjual botol murah, itu jadi salah satu key message-nya. Jadi bener-bener yang apa ya, yang aneh tuh nggak ada, jadi emang udah semua tuh udah sistematis gitu, Iya, benar. udah ada aturannya. Oke. Dan kalau boleh tahu, sebenarnya tuh yang paling mempengaruhi desain itu apa sih? Yang paling mempengaruhi desain dalam aspek apa? Mempengaruhi apa? Misalkan kayak gini nih, misalkan punya lampu, apa ya, kayak gimana ya? Misalkan punya mikrofon lah kayak gini lah, misalnya punya mikrofon kayak gini, yang mempengaruhi brand ini, mikrofon ini jadi tertarik oleh pembeli itu apa? Tergantung lagi, masih tergantung brandnya ini, maksudnya orang nih bikin brand mikrofon, dia nggak cuma jual mikrofon doang, pasti dia mikir, sebelum gue bikin produk ini gue ngeliat dulu produk kompetitor tuh kurang apa. Misalnya dia punya mikrofon ini lebih apa ya, suaranya mungkin lebih berat atau mungkin lebih tahan lama gitu. Sementara kompetitor lain enggak. Itu kan bisa jadi unique selling point. Itu jadi suatu bahan penjualan gitu. Kita menjual mikrofon yang tahan lama dibanding yang lain gitu. Jadi dengan desainer ini dia ngedesain mau gimana mikrofonnya, seperti apa bentuknya, terus kayak bagaimana cara orang mengenal ini mikrofon seperti itu kan. Iya, bisa jadi. Yang ngedesain mikrofon juga desainer biasanya kan. Iya, kayak benar. Now, mau nanya nih, apa sih satu mindset yang orang pikir tuh desainer kayak gini padahal bukan? Satu mindset yang ya tadi, itu orang mikir desainer itu seniman. Desainer itu lebih ke apa sih, lebih ke seni gitu, lebih ke kita nggak ada objektif, kita ngelakuin sesuatu karena kita suka, kita ngedesain kayak gini karena kita suka. Kita pernah kadang klien misalnya nih minta, gue mau bikin brand ini gitu, brandnya ini lebih cowok misalnya, lebih manly gitu harusnya, tapi dia minta warna pink karena istrinya pengen warna pink, kan nggak bisa gitu kan. Tapi ada bisa gitu karena orang miskonsepsi, dia nggak ngerti gitu, dia kira asalkan bagus udah bisa menjual gitu, padahal kan enggak. Oke. Dan ya emang orang bilang tuh kalau desainer itu cuma gambar doang dan itu doang. Emang menurut kakak seperti apa tuh? Itu menurut aku desainer itu kebanyakan, malah ya semua teman-teman aku nih rata-rata para desainer itu pada nggak bisa gambar. Oke. Iya, karena desainer again kan dia tujuannya adalah problem solving. Apa problemnya klien, you kasih solution. Jadi back again ya kayak gitu. Gambar itu terlalu berpengaruh dalam dunia desain. Now, jadi kayak gini nih. Berarti jadi ke aku kan nanti mungkin bakal jadi desainer kan. Ya, karena aku ikut desain interior dan problem solving aku tuh untuk dikasih satu ruangan dan kamu mau desain seperti apa, seperti itu kan, Kak. Dan kalau bisa aku mau nanya lagi nih, Kak. Rebranding. Tapi kan orang udah punya brand sendiri. Terus kakak punya rebranding itu konsepnya kakak gimana tuh kalau rebranding? Kalau rebranding itu jadi lebih aku tuh nyari emosi ya sebenarnya. I feel like kalau desain yang aku sama media itu I feel like I'm doing art gitu loh, bukan doing design. It's like apa ya, kayak emang gue lagi mencari orang-orang gitu untuk datang ke sini, untuk actually interact with me, engage, mengenal desain lebih lanjut gitu kan. Dan juga buat gue dapet klien gitu, karena gue sekarang kan sendiri di online, maksudnya di rumah doang gitu kan. So like gue butuh pekerjaan juga. Jadi disitulah gue bisa dapet klien, di situ gue bisa dapet temen juga, ada engagement juga gitu. Gue jadi bisa menginspirasi orang lain juga. So it wasn't really design, it was more into
social media and actually interacting with people outside. Actually, I kind of find it entertaining. Gue sebenarnya ngerasa itu kayak entertain banget ngeliat kakak redesign, rebranding sebuah logo. Dan itu kok benernya ini kreatif banget nih orang ya. Sampai gue pikir, ini logo aku mau diganti apa mau di rebrand boleh nggak sih? Kalian kali ya buat poster ini juga nih. Boleh nggak apa-apa juga sih. Anyway, sebenarnya tuh di Indonesia ya, di Indonesia sebenarnya tuh dalam pandangan kakak tuh Indonesia sudah cukup nggak sih dengan kata desain? Kata desain di Indonesia enggak. Indonesia tuh punya kultur yang cukup unik ya, yaitu kalau menurut gue dia tuh punya kultur apa adanya. Jadi semuanya dijadiin aja gitu apa adanya. Kadang misalnya nih apa yang simpel aja di itol, tau nggak itol kan? Iya, oke. Ada yang pakai tepok nyamuk itu loh, yang bekas tepok nyamuk. Tong itu. Terus isolatif aja terus ditemplok gitu kan. Karena ya itu sih maksudnya orang Indonesia tuh kreatif banget gitu kan sebenarnya. Kalau gue lihat itu kreatif gitu, itu lucu dan emang bagus bisa kayak gitu. Cuman ya itu salah satu kultur Indonesia itu adalah dia menggunakan apa adanya daripada mendesain semuanya ulang. Ya, bener. Ya sih tadi. Jadi that's why design in Indonesia doesn't seems kayak kurang dilihat the importance juga dan kurang dipakai gitu di sekitar mungkin. Tapi menurut kakak sendiri tuh Indonesia apa sih yang kurang dari desain di Indonesia selain apa adanya? Desain dari Indonesia apa ya? Atau desainernya Menurut gua desainernya kurang diapresiasi sih. Iya benar. Dan banyak pemikiran kayak banyak brand-brand mungkin ngerasa kayak kita nggak butuh desainer segala macam gitu kan. Padahal mungkin bisa jadi itu ngebantu mereka gitu dalam kedepannya. Itu sih. Dan kalau bisa ditanya ini, kalau bisa kakak ini sebenarnya tuh desainer itu talent atau skill? Talent atau skill? Talent ini yang dimaksud kayak gimana? Apakah talent yang dikira ini tuh balik lagi ulang? Talent sama skill itu menurut kakak bedanya apa? Karena definisi orang beda-beda di talent. Iya, oke. Kalau menurut kakak sendiri? Menurut aku talent itu biasa lebih korelasinya orang yang lahir terus kayak dia udah merasa gue passionate di sini gitu, gue memang terlahir untuk ini kayak gitu. Kalau skill tuh lebih ini sesuatu yang kita latih terus sampai bisa gitu, harus sering dipakai, harus sering digunain gitu, bisa karena terbiasa. Skill tuh lebih kayak gitu. Oh, jadi misalnya ini, kalau aku ada yang namanya musisi itu kan ada juga yang talenta, ada yang talent mereka di musik, ada yang juga yang mereka punya skill tersendiri. Maksudnya mereka ngelatih mereka sendiri itu tanpa talent, itu skill. Kalau aku yang nangkep ya soal musik. Dan desainer itu sebenarnya berarti kalau bisa dibilang desainer itu dua-duanya dong berarti? Enggak juga, menurut aku kayaknya lebih ke skill sih, karena kayak semua hal talent itu kayak jarang. Oh iya, bener. Ya skill tuh lebih emang semua hal kebanyakan skill gitu. Mungkin kebanyakan musisi juga skill karena udah terbiasa dari kecil, udah sering belajar begini, lama-lama udah biasa, udah kayak gampang gitu semuanya. Tapi kalau gini ya, dalam desain juga kita santai-santai aja deh. Ini aku sering lihat kakak kan tadi yang waktu berapa menit yang lalu kakak baru ngepost diperdaya. Itu kayak kreatif banget nih orang nih. Dan itu sebenarnya gue mau nanya nih kak, itu ada satu story yang dimana orang kesel gara-gara desain itu dijual murah. Nah,
sebenarnya apakah sebenarnya desainer itu dijual murah? Apa enggak? Sebenarnya tergantung lagi. Kalau gue sendiri nih misalnya, gue kan udah ada klien, udah ada target market sendiri, gue udah ada practice sendiri, gue kasih harga segini. Nanti orang-orang yang memang mencari dan tahu memang value-nya segini, dia akan pakai gitu. Tapi orang-orang yang emang bukan, ya dia nggak akan pakai, dia bakal bilang kemahalan. Tapi ya udah gitu, memang bukan dia yang butuh gitu, memang Oh bukan iya dia iya target market benar. kita kebetulan. Jadi ya udah gitu. Jadi memang bakal ada orang yang menurunkan harga kita, tapi akan ada orang yang mengerti, oh iya emang ini worth-nya segini gitu. Ketika ada orang, banyak klien yang oh ini mahal gitu kan, tapi nunggu seminggu 2 minggu dia balik lagi karena dia nyadar ketika dia muter ke market harganya lebih mahal di atas Iya iya. Tapi kalau denger-denger kayak gitu, kesel nggak sih dengerinnya kalau bilangnya kemahalan padahal emang kayak gitu sebenarnya desain butuh Kalau pemikiran. aku sendiri sebenarnya nggak kesel sih, asalkan nggak diminta gratis. Ah. Karena wajar gitu loh, kalau menurut aku ya wajar kalau orang baru pertama kali nih gue mau desain something buat brand gue misalnya, terus dia nggak tahu harganya, dia nggak tahu price rate-nya biasa berapa, itu wajar kan. Dia juga bukan orang desain, dia kagak tahu value-nya. Ya udah gitu, tapi seiring Oh. waktu dia akan nyari sendiri, dia ngeliat praktis sendiri, mereka nyadar sendiri nantinya. Oke. Dan sebenarnya kalau bisa bilang tuh desainer itu dalam bidang, kalau aku mau nanya ya, kakak ini maaf banget ya, kakak ini anak IPA atau ya anak IPS? IPS. Oke. Dan sebenarnya tuh kenapa desainer itu di luar IPA IPS padahal itu juga termasuk yang anak-anak pengenin gitu, padahal tapi harus belajar IPA atau IPS. Karena mungkin sekarang emang standar edukasinya ya IPA dan IPS. Emang di Indonesia begitu kan, nggak mungkin kita bisa ngubah standar edukasi di Indonesia. Dan pada nyatanya juga dari gue SMP emang hal-hal yang berkaitan dengan seni itu sering direndahkan, tapi ya udah gitu. Emang mungkin sekarang udah lebih beda, mungkin sekarang udah lebih diapresiasi ya, karena kan udah banyak juga orang berkarya di luar, udah kelihatan lah gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau bisa bilang cerita backstory-nya kakak ini, apakah desainer ini sebenarnya first choice kakak? First choice no, actually first choice bukan. Ceritain sedikit dong kak, dari semasa kakak sampai sekarang, dari mulainya kakak, ya boleh lah dari SD SMP, tapi sampai sekarang ini, sampai lulus. Jadi aku mulai dari ini aja deh, dari aku mulai nyari kuliah. Oke. Jadi aku baru lulus nih, bukan lulus sih, aku berambil ulangan internasional. Terus ini tuh aku kelas 10 tapi udah bisa ambil kuliah di luar gitu kan, udah bisa langsung cari kuliah. Jadi gue udah mikir tuh mau nyari kuliah apa ya gitu kan. Nah di situ sebenarnya awalnya gue mau ambil bisnis karena memang orang tua gue kan rata-rata bisnis gitu kan, so like kayaknya gue harus ke sana gitu. Dan bisnis pun ada banyak akar lagi. Nah gue mikir mungkin marketing gitu, tapi seiring waktu gue ngerasa kayak gue tuh gali lebih dalam gitu kan, karena gue lagi di rumah gitu. Iya. Dalam rumah jadi bosen gitu kan, jadi banyak mikir, kepikiran hal yang gue akan lakuin dan gue akan selalu lakuin sampai gue mati gitu, gue mau ngelakuin adalah berkarya gitu. Gue suka make something gitu, gue suka dari kertas kosong jadi something. Dan juga ya gue tuh emang dari kecil, emang dari TK itu suka gambar. Jadi memang gue belajar gambar pun sebenarnya bukan 100% dari kuliah, tapi memang dari kecil gitu suka gitu. Karena but it's not about the drawing, tapi it's about dari nggak ada something gitu. Jadi iya, dari blank canvas jadi something gitu, at least nggak meaningful buat orang lain, meaningful buat gue. Jadi dari situ gue ngerasa kayak ini ada dopamin gitu, ada di spark that makes you feel like alive. Dan kayak I feel like kayak bisnis itu masih bisa kita pelajarin sering waktu, tapi desain mungkin jadi something yang bisa dipegang gitu, bisa ada gives you excitement gitu loh. Dan jadi lanjut kak. Jadi di situ gue baru mulai bikin ya itu desain, lebih ke awalnya gue mikir ya gue mau ambil fashion design, tapi sering waktu gue lihat lagi kayak gue lebih cocok di grafik karena
again background gue pertama juga mau nyari marketing, dan gue juga nggak sebenarnya gue nggak ngerti baju sama sekali, gue juga bukan anak fashion, gue nggak pernah lihat busana juga. Ya elah Kak. Dan kurangnya diapresiasi ini nih, gimana ya caranya biar ini desainer tuh jadi apa, dipandang, nggak jadi dipandang sebelah mata tapi jadi terpandang gitu oleh orang-orang. Kalau menurut aku ya banyak sih caranya, banyak juga orang yang udah ngelakuin maksimal raise awareness, bikin posting tentang media dan social media, dan pokoknya udah banyak gitu. Tapi kalau gue sendiri, cara gue adalah ya gue berkarya aja gitu, enjoy aja. Gue juga punya platform, gue punya social media, kok semua orang melihat ke sana kok gitu kan. Nggak semua orang, maksudnya kebanyakan gitu. Ya. Ya udah, lakuin aja karya, nanti orang-orang yang tertarik akan ngelihat ke sepandang situ sendiri. Dan oke. Jadi apa sih faktor kakak yang push faktornya kakak tuh kayak udahlah gue males desain, ada nggak sih? Ada dong. Pasti ada dong. Pasti. Iya pasti. Kalau aku sekarang push faktornya ya duit. Kalau nggak ngedesain nggak makan. Tapi iya kalau yang maksudnya kayak ada yang bikin kakak kayak aduh gue malas desain nih, apa tuh yang membuat kakak ya kayak malas desain? Kalau menurut aku ya, namanya itu ketika you punya passion itu pun artinya sendiri suffering. Jadi memang passion itu is to suffer. Jadi kadang ketika kita ngebuat something, ya udah berapa kali gitu kita ngebuat tuh misalnya nggak selesai, atau mungkin not as we think we wanted to be gitu. Kadang it makes you feel jenuh juga nggak sih? Atau nggak, you ngerjain sesuatu terus kayak rasanya tuh udah nggak ada meaningnya, rasanya kayak nggak diapresiasi, atau mungkin rasanya yang bikinnya nggak bagus-bagus, itu kan juga jadi jenuh kan? Iya. Jadi itu become one of the factor dimana lu jenuh gitu. Atau mungkin karena lu burn out, lu udah kebanyakan kerja, lu udah lama mungkin tidur cuman berapa 5 jam gitu, bisa jadi kan itu juga burn out, itu juga faktor jenuh. Oh ya. Selain busana yang kakak bilang yang kakak jarang pernah lihat busana, jadi akhirnya pindah ke marketing terus ngegambar grafik, ada nggak sih inspirasi ya, ada nggak sih yang menginspire kakak jadi ikutan ke desainer daripada fashion gitu? Kalau itu waktu itu gue lagi muter-muter ya, lagi nyari kuliah, terus lagi naik mobil, terus gue ngeliat satu poster gitu. Posternya tuh agak cringy gitu loh, kayak warnanya tuh pink, terus kayak tulisannya tuh agak alay-alay gitu. Tapi gue lagi ngeliat itu, terus gue mikir gila ya, orang bikin gituan aja em-eman gitu. Kayaknya oke juga. Jadi itu kakak tuh sebenarnya tuh dalam artian tuh kakak sebenarnya mengubah desain-desain yang kakak sebenarnya kesel tuh jadi yang lebih baik gitu kan? Enggak sih, sebenarnya pada waktu itu gue nggak tahu apa desain yang bagus, apa desain yang jelek. Gue tuh ngeliat itu, ya udah itu just another poster gitu kan. Gue juga di situ, gue awam loh, gue nggak ngerti desain juga. Tapi gue mikir kayak lo tuh apa ya, nggak rempong gitu, lo cuman main di komputer terus paste, terus lumayan gitu kelihatannya. Kan awalnya kayak gitu ya, kita nggak tahu prosesnya. Tapi kan kadang tuh dari nggak tahu, kita masuk ke dalam dulu, kita cobain dulu, baru kita tahu oh ternyata begini gitu kan. Jadi awalnya gue emang nggak tahu. Dan sebenarnya kalau bisa bilang desain ini gak banyak kuliah yang sebenarnya ngambil apa yang menerima namanya desain gitu ya kak? Maksudnya gimana? I mean like gimana ya, dalam artian universitas itu dikit ya, dikit yang ada fakultas desain gitu ya, nggak banyak gitu. Ada fakultas desain nggak juga kok, banyak kok, cukup banyak kalau dicari banyak. Tapi kayak kok masih dikit sekali gitu ya. Rasanya dikit sekali. Nggak, maksudnya yang anak-anak desain itu kerasa dikit banget gitu yang tampil. Dikit mungkin ya, yang tampil yang sedikit mungkin ya.
karena memang kebanyakan anak desain tuh mungkin dia masih punya esensi seninya gitu loh. Dia tuh ngerasa kayak, oh ini harus perfect, ini harus bagus gitu. Dan dia nggak akan selesai gitu. Kalau mau cari yang paling bagus, yang paling perfect, itu nggak akan ada habisnya. Selalu ada can be better di setiap desain lo gitu. Jadi jangan cari di situ. Tapi orang tuh udah nggak pede duluan, udah takut duluan untuk upload gitu kan, untuk nge-share di sosial media dan segala macam. So then dia terperangkap di bubble-nya sendiri dan nggak pernah show their work gitu. Oh ya, jadi kakak tadi sebut karena nggak pede, karena nggak pede, karena takut. Jadi orang-orang tuh nggak percaya diri dengan nggak angkat diri, nggak angkat kepala untuk menjadi desain kan. Pernah nggak sih kakak di saat-saat yang nggak percaya diri atau takut salah? Pernah dong. Aku tuh sebenarnya dulu anaknya yang pemalu ya, jadi memang aku pun jarang ngomong sama orang karena takut gitu, karena malu juga. Dan aku tipe anak yang pas SMP itu nggak pernah nanya guru, nggak berani nanya guru karena takut kalau gue nanya angkat tangan itu satu kelas matanya ngelihat gue gitu. Karena itu situasi yang sangat merinding ya, menyeramkan buat gue gitu. Iya bener. Jadi kayak kalau misalkan apalagi kalau nanya tuh gurunya jawabnya, dengerin gak kamu tadi dengerin gak apa yang guru tadi ngomong, kan malu ya. Jadi makin kan? takut juga. Iya makin takut. Nah kalau misalnya kayak gitu, misalnya kita bikin solusi, bisa nggak kalau kita bisa bikin solusi, kita buat social media yang kalau Spotify kan yang ada Spotify for Artists yang dimana mereka bisa ngecek artis-artis. Kalau kita bisa nggak kita bikin social media, one social media, sebenarnya ada sih Pinterest, tapi ini untuk desainer ke desainer, a group of designer only. I think it's not a bad idea. I guess it's okay. Tapi again kadang tuh desainer itu nggak butuh diaktualisasi oleh desainer lain gitu. Nggak butuh diakui gitu ya sama yang lain gitu ya. Kayaknya nggak usah juga. Kalau misalnya ada internet di mana di situ jadi general, di mana lo bisa target certain of people juga gitu dengan lo ngebuat konten desain, lama-lama orang ikut tuh semua orang desain kan sama aja sebenarnya ujung-ujungnya. Iya benar. Iya, karena setiap sosial media juga udah ngefilter semuanya buat kita gitu. Oke. Jadi berarti kalau kayak gitu nggak apa-apa juga sih kalau bilangnya nggak dia desainer ngakuin desainer. Kalau ini gue desainer, pada dia sendiri juga ya, para orang lain juga bilang oh iya dia desainer lihat dari portfolio gitu kan kak. Nah berarti kalau aku nanya nih kak, prospeknya kakak, prospek dari kakak soal desainer ke depannya, apa sih prospek kakak soal desainer untuk masa depan Indonesia? Prospek ke depannya ya, harapannya sih desainer bisa lebih game up lagi ya, khususnya karena aku majornya kan di graphic design. Jadi kita tuh grafiknya selama ini kan terlalu terpaku sama apa sih yang dilihat di visual gitu kan. Tapi mungkin suatu hari visual ini tuh bisa inspire, bisa ngebuat sesuatu yang lebih lagi gitu. Mungkin bisa ngebantu social issues, mungkin bisa bener-bener gives an impact gitu loh. Maksudnya gue ngeliat desain tuh sekarang tuh di Indo tuh masih kayak barnya tuh masih cukup low gitu, tapi kalau bisa apa ya, kayak dinaikin lagi gitu, lebih ada impactnya lagi. Jadi graphic design tuh selama ini ngurusin brand, ngurusin company, ngurusin tuh gimana suatu hari tuh graphic design bisa ngurusin orang gitu, bener-bener bisa ngebantu orang di luar sana yang memang butuh bantuan. I don't know, tapi mungkin gitu, maybe ada a way dimana graphic design tuh bisa di-push lagi. Dengan cara apa? Oke. Dengan cara, untuk sekarang belum ada sih, gue masih step-step ya, masih sekarang masih berinteraksi dengan audiens dulu, dengan orang-orang, lihat bermain dengan desain. Nanti seiring waktu mungkin kita bisa cari tahu gitu. Seiring kita lebih banyak belajar tentang desain, seiring kita lebih banyak bertemu dengan orang-orang, seiring waktu kita lebih banyak berkolaborasi dan ngelihat dunia lebih besar lagi, mungkin akan ada jalannya gitu. Mungkin akan ada sebuah ide yang terbuat dari situ. Itu sih aku. Yeah. Tapi kalau bisa dibilang, kalau misalnya zaman sekarang, mungkin kayak orang tua kita tuh tidak terlalu banyak tahu soal desainer.
paling yang mereka pikir cuman ya gambar-gambar doang, yang paling mereka cuman ngegambar terus ngewarnain gitu-gitu doang kan, paling gitu-gitu doang kan. Nah untuk ke masa depan tuh apakah ada mindset seperti itu? Sebenarnya ke masa depan kan kita kan jadi masa depan yang bangsa. Akankah ada mindset seperti itu? Kedepannya ya tergantung sama desainer yang sekarang. Kalian bisa buktiin nggak ke anak-anak muda gitu, kita bisa begini loh gitu, bisa nggak? Jadi tergantung desainer yang sekarang bisa stretch sampai mana. Kalau enggak ya udah kita begini-gini aja terus. Sebenarnya kau boleh tahu desain pertama kakak tuh sebenarnya apa sih? Desain pertama bisa dibilang kayaknya pas masih SD kali ya. Kayaknya pas masih SD tuh pernah bikin menu gitu loh di Microsoft Word. Terus warnanya pink, terus sparkle alay-alay gitu. Ya itu kan masih SD kan. Ya, jadi itu desain pertama, itu valuable. Berarti kalau itu kan masih bilang masih anak-anak kayak bagus nih, bagus pas udah tua, pas udah ngerti desain, kayak lihat balik lagi ke desain pertama kayak gini desain pertama gua kan. Justru waktu jelek. Iya. Justru waktu desain pertama gua kan sebenarnya gua gak terlalu banyak desain, apalagi soal ngegambar. Gua waktu ngegambar perspektif aja waktu gua SMA gua diajarin main perspektif, cuman gua butuh dipandu guru art gua tuh emang kreatif, dia dikasih perspektif Jo kayak gini, Jo tarik garis gini, tarik garis, dan itu desain pertama gue kayak jelek banget nih gue desain. Apalagi waktu masuk tes kuliah disuruh gambar coffee shop, dan itu karena gue udah lupa karena udah 2 tahun deh, maksudnya kelas 12 itu 3 tahun ya, 3 tahun belajar karena 3 tahun lupa akan perspektif. Jadi gue nyontek YouTube. Jadi nyontek YouTube terus kayak kayak gini, baru inget tarik garis panjang melintang baru tarik kayak gini. Pokoknya parah banget, pokoknya kayak. Tapi emang kan sebenarnya nggak juga harus bagus kan, nggak harus bagus gambar kalau desain itu kan. Iya benar, tapi tergantung kadang mungkin beberapa hal, misalnya mau bikin drafting, misalnya you fashion designer terus mau bikin drafting baju sketchnya, mungkin buat dikasih lihat ke klien, mungkin harus dipresentasi dengan baik juga kalau misalnya kayak gitu. Tergantung juga, setiap desainer mungkin punya poin-poin yang penting dan nggak terlalu penting, masing-masing industri beda-beda. Ya oke. Tapi learning from your experience juga ya itu, jadi ketika kita mulai pertama kali atau mungkin mulai pertama kedua ya masih ke angka 15 kali lah gitu, masih pasti masih gagal gitu. Iya. Kali-kali gagal itu yang ngebuatnya jadi seru, itu kan namanya proses, namanya learning gitu. Pernah gak sih kakak saat-saat di masa kakak tuh gagal dalam desain? Banyak, kalau gagal lebih banyak gagalnya daripada benernya. Ceritain dong salah satunya gitu. Salah satunya mungkin yang banyak orang tahu ya, yang Ancol. Oke. Nah itu kan juga sempat kontroversial juga kan, maksudnya itu siang angkat sampai sekarang, itu ada bagusnya juga, tapi ya maksudnya kan itu desainnya juga bener-bener sebenarnya last minute gitu, bener-bener memang itu tuh udah diambang pasrah sebenarnya, soalnya udah diupload berkali-kali gitu kan, diniatin gak bagus-bagus, ya udah bikin aja yang asal udah plok gitu. Terus itu yang naik gitu kan, terus aduh gitu. Tapi bagus tuh komentarnya loh, aku lihat juga aku pernah lihat loh Ancol yang ada lumba-lumba gitu kalau nggak salah ya, yang ya itu kan bagus juga, orang-orang bilangnya pengen lihat yang lain juga lumayan. Ada lah ya, beda-beda, kalau udah banyak yang nonton udah beda-beda lah opini orang, ada yang suka ada yang nggak suka ya.
terpaksa nggak sih, harus nggak sih dipaksain kalau mereka harus suka desain kita? Enggak dong, itu kan tanggung jawab kita. Desain kita harusnya tergantung objektif lagi sih, tergantung ya misi di awal sih. Kalau misalnya memang misi di awal ingin membuktikan ke rakyat Indonesia kalau lo adalah desainer yang paling handal dan bisa menyenangkan banyak sekali orang, mungkin iya. Mungkin kayak gitu ya. Oke. Ini kakak nggak mau ngedesain logo buat kemerdekaan Indonesia yang ke-77 mungkin? Amin kan, siapa tahu kan. Belum sih. Belum dipanggil. Now, oke. Pertanyaan terakhir. Apa sih rencana kakak, your future plan for your design? For yourself? Kalau future plan, I honestly don't have one. Padahal banyak lain gitu ya. Katanya sibuk gitu, kelihatannya kayak ini kakak bandingin ya mind map yang waktu itu aku pernah lihat mind map antara kakak dengan asisten kakak. Sebenarnya kakak ini bekerja dalam tim ya kalau bisa diketahui. Enggak, aku kerjanya bukan tim ya, kayak paling cuma satu orang, 2 orang gitu. Sekarang tuh asisten aku yang satu itu udah jauh, jadi lagi. Nah, masalahnya iya apaan? Nggak ada kerjaan apaan? Kan banyak klien kan, yang kakak juga banyak klien juga kan yang. Justru karena banyak klien, banyak kerjaan juga, jadi nggak sempet mikir gitu nanti apa ya ke depannya ya gitu. Oh iya. Juga sebenarnya orang tuh suka mikir kayak mungkin orang umur 20 tahun lebih tuh udah tahu gitu mau jadi apa segala macam. Tapi sebenarnya kebanyakan dari kita juga masih bingung, kebanyakan dari kita juga tersesat juga gitu. Dan banyak yang karena pandemi juga banyak yang bingung banget gitu, udah bener-bener gua harus ngapain. Bahkan ada juga yang nggak ada income gitu. Jadi ya situasinya juga nggak mendukung di saat kayak gitu. Tapi sebenarnya itu kalau dibilang pandemi itu sebenarnya termasuk menguntungkan nggak sih bagi kakak? Kalau aku shockingly iya. Sebenarnya iya sih kalau aku ya. Tapi beberapa orang lain mungkin enggak gitu. Ya karena apa mungkin karena kakaknya ngedesain banyak banget di TikTok, ya kan? Maksudnya kayak upload video jadi kayak oh iya kayak gini, oh bagus juga nih, mau pengen lagi gitu, kayak candu gitu kan. So aku sebenarnya nggak candu sih sebenarnya, karena nyari klien. Oh iya. Sebenarnya awalnya ya tujuan utama kenapa sampai sekarang masih survive, masih upload, karena kita butuh klien. Tapi ya jadi sebenarnya pas ini tuh jadi sesuatu yang nggak kepikiran sama sekali gitu. Awalnya pengen desain ID agensi, pengen kerja gitu kan. Tapi di situasi kayak gini gue nggak bisa offline gitu karena bokap gue juga mungkin punya penyakit bawaan dan gue takut banget gitu kan sama corona, nggak bisa. Ya udah lebih baik kita move online, do everything I can di freelance gitu. Tapi kalau misalnya gue bikin kayak Instagram terus paid promote segala macem, sementara ada TikTok yang kayaknya lebih gratis dengan modal memberikan emosi aja gitu. Iya. Ya kenapa enggak gitu, masuk aja kita ke TikTok. Alright. Thank you Kak atas waktu yang sudah diluangkan untuk ikut podcast ini. Thank you banget ya Kak. And thank you for you guys to listen this podcast, and we will see you in the next episode of Percakapan Antar Manusia. Simple yet useful talk. Bye bye. Thank you Kak. Thank you. Bye.